Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum statistika pertemuan kedua. Nah, untuk materinya itu adalah pembentukan distribusi frekuensi kumulatif. Untuk teori pendukung bisa teman-teman baca di modul atau pada materi di kelas yang diberikan dosen. Nah, di sini kita langsung mulai aja ke langkah praktikum. Yang pertama, pada kasus 1 diberikan data dari mahasiswa berikut dan akan dibuat tabel distribusi frekuensi. Ya, yang pertama tentu aja kita masuk ke SS ya. Kita ke sini, lalu teman-teman buat variabelnya, ada variabel nilai dan ada variabel kelas. Lalu, pada langkah selanjutnya, kita lihat, inputkan data nilai tersebut dengan masuk ke data view. Setelah kalian buat variabel nilai ini, kalian juga variabel datanya. Ada 80 data di sini, sampai ke sini. Nah, setelah itu, teman-teman kalau misalnya tadi memasukkannya tidak urut, bisa diurutkan otomatis, tinggal klik kanan pada bagian nilai ini, lalu klik yang sort ascending. Jadi nilainya nanti akan terurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Setelah itu, lakukan analisis dengan cara pilih menu Analyze, Descriptive Statistics, lalu pilih Frequencies. Nah, kita pindahkan yang tabel nilai dulu, karena kita akan melakukan yang untuk variabel nilai. Nah, pada menu statistik, centang pada bagian median, mode, dan juga range. Lalu pada minimum dan maksimum. Lalu kita klik continue. Setelah itu, klik OK. Nah, sini hasilnya mediannya 76, medianya 77,5, modenya 70, range-nya 64, minimumnya 35, maksimumnya 99. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, nilai mahasiswa dengan banyak intervalnya 14 dan lebar interval 5, maka dapat dilakukan adalah membuat variabel lagi yang dinamakan kelas. Nah, setelah teman-teman tadi buat nilai itu, teman-teman silahkan buat variabel baru yaitu kelas. Nah, di sini seperti ini, numerik, terus panjangnya 10, desimalnya 0. Nah, karena ini nggak cuma kita set nama variabel, kita bakal ngeset value karena kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dengan lebar intervalnya 5 dan banyak intervalnya ada 14. Oke. Di sini cara untuk ngeset interval dan lebar intervalnya, teman-teman silahkan buat di bagian ini ada label. Nah, bentar. Ini sini labelnya silahkan teman tulis kelas interval untuk setting lebar interval dan jumlahnya di bagian value. Nah, sini karena saya sudah membuat, teman-teman tinggal memasukkan nilainya. Misalnya ini kan karena saya sudah membuat sampai 14 interval atau sampai selesai. Jadi sudah selesai. Tapi kalau teman-teman mau coba tinggal seperti ini. Misalnya interval ke-15, 100 sampai 105. Itu tinggal di add. Nah, ini misalnya. Kalau sudah tinggal klik OK. Karena di sini kita cuma butuh 14 interval ya. Dan range jarak intervalnya itu 5. Jadi seperti ini sampai kelas interval ke-14. Klik OK. Setelah sudah, teman-teman masukkan nilai kelas intervalnya di sini ya. Di bagian ini, kelas 35 ini masuk interval ke berapa? Kita lihat di sini 35 itu masuk ke interval. Nah, ini interval 1, 31 sampai 35. Artinya nilai 31 sampai nilai ke 30, nilai 35 itu masuk ke kelas interval nomor 1. Tinggal selanjutnya juga sama. Misalnya di sini ada nomor 56. Nah, kita cari 56 tuh di kelas mana. Nah, ini.
56 sampai 60 itu ada di kelas interval ke-6. Lu tinggal klik OK. Setelah itu kita ke data view lagi. Kita balik ke analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu kita pilih frekuensi. Nah, masukkan variabel kelas ke sebelah kanan lalu klik charts. Kita coba pilih histogram aja. Nah, itu kita oke. Nah, sini bakal tertampil nilai mahasiswa dan kelas intervalnya. Nah, di sini juga ada tabel frekuensi statistiknya. Ada jumlah data yang dimasukkan ada 80, medianya ada 9,61 untuk kelas interval. Medianya ada 10, sorry, untuk mainnya ada 9,61, modenya ada 9. Jadi yang paling banyak itu ada di kelas ke-9. Nah, range-nya 13, maksimum 14, minimum 1. Ini untuk tabel histogramnya, ini untuk kelas intervalnya. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi nggak cuma screenshot langkah ini, tapi juga menjawab pertanyaan ini, supaya ada nilainya. Berdasarkan kasus 1, buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Nah, berarti seperti tadi. Ini tabel distribusi frekuensi kumulatifnya ya. Pakai SPSS saja, nggak perlu pakai manual. Lalu untuk grafiknya berarti pakai ini. Oke, ini untuk kasus 1 ya. Nah, untuk kasus 2 silahkan juga sama dilakukan oleh teman-teman sendiri. Ini ada kasus 2. Nah, ini dia ada kasus 2. Dilakukan survei terhadap 60 pasien di daerah XYZ diduga mengalami positif COVID-19. Usia rata-rata pasien COVID adalah 20-50 tahun. Hasil pendataan usia pasien tersebut disediakan sebagai berikut. Nah, silakan teman-teman buat seperti tadi. Ada kelas, ada nilainya, dan lupa juga value-nya. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Mohon maaf jika penjelasannya berbelit-belit. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada asistennya di grup slot masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.